Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan baca surat Al-Fatihah buat saudara kita yang bernama ibunya binti Boi. Ibunya binti Boi yang hari ini dirawat udah 2 hari di rumah sakit. Yang mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah, insyaallah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini kita bahas Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Ya, Kitabul Jami', kitab Bulughul Maram ya. Kitabul Jami' di belakang. Ya, Kitabul Jami', Babul Adab. Udah ketemu ya? Kitabul Jami', Babul Adab. Yang tadi itu udah ya. 622 Pak, 622 juga di belakang. Adab, bab adab. Adab itu apa sih? Adaba yu'adibu adaban. Adab berasal dari adaba yu'adibu adaban. Adab, jadi adab artinya itu adab, perilaku sopanan, perilaku kesopanan. Larinya nanti ke apa ya? Karakter ya, akhlak ya. Larinya akhlak. Larinya nanti ke akhlak seseorang. Jadi akhlak seseorang itu bisa dibentuk, bisa dirubah. Salah satunya untuk merubah akhlak seseorang itu apa? Salah satunya ya duduk di majelis ilmu ini. Yang tadinya PA tadinya nih duduk di majelis ilmu lama hilang PA-nya. Ya. Yang tadinya nggak kenal Tuhan duduk di majelis ilmu jadi kenal Tuhan di majelis ilmu. Yang tadinya nggak tahu ini halal, ini haram, ini haram, ini halal, dia nggak tahu. Tapi berkat dia duduk di majelis ilmu, dia tahu jadinya ini halal, ini haram. Itu adab. Untuk mengetahui adab itu, ya sumbernya apa? Ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi adab itu sumbernya ambilnya dari Quran dan hadis Rasulullah. 23 tahun Rasulullah membangun peradaban. Disebut peradaban. Yang tadinya jahiliyah dirubah menjadi peradaban yang lebih modern, Islam. Ya, adab ya. Adab itu sehari-hari. Contoh nih, saya kasih contoh. Kita punya anak. Anak yang ngerti adab sama anak yang tidak ngerti adab beda. Kita suruh anak kita, tolong ambilin bapak pisau. Ini pak, bapak ini pengen makan mangga. Mangga apa yang enak? Mangga yang enak, mangga apa itu? Indramayu ya. Nah, bapak ini pengen buat makan Indramayu, manis. Ambilin pisau. Itu anak. Bedain tadi yang ngerti adab sama
sama yang nggak ngerti adab, diambilin. Waktu dia mengambilkan, kemudian waktu dia menyerahkan pisau ke bapaknya itu, kalau yang dia punya adab, yang punya adab nih, anak yang punya adab, itu yang dikasih ke bapaknya, ke orang tuanya, ujung pisaunya apa gagang pisaunya? Gagangnya. Dipakai adab tuh, gagangnya. Kenapa nggak ujungnya? Karena kalau ujungnya bisa aja bahaya, dia kepleset, akhirnya bisa nusuk bapaknya. Dia punya adab tuh. Tapi kalau anaknya nggak punya adab, bapaknya dikasih yang tajamnya itu nggak punya adab. Itu bagian dari adab tuh. Adab anak pada orang tua. Bagian adab contohnya. Kemudian contoh yang kedua, adab nih sehari-hari sebenarnya, cuma kita nggak ngerti nih adab apa bukan. Anak jalan sama orang tua di sebuah tangga, ini spekernya bagus nggak sih? Bagus nggak? Jalan, naik tangga. Itu waktu naik tangga, bapaknya di depan atau anaknya di depan duanya? Hah? Kalau anak yang punya adab, bapaknya disuruh depan, dia di belakang. Itu yang punya adab. Tapi kalau yang nggak punya adab, anaknya depan, bapaknya. Kenapa? Karena kalau misal orang tua di depan, anak di belakang, bapaknya jatuh, anaknya bisa bantu, bisa tolong, paham nggak? Tapi kalau misalnya anaknya di depan, bapaknya di belakang, bapaknya jatuh, jalan aja deh. Itu bagian dari adab. Ya, itu bagian dari adab. Adab makan, adab minum, adab anak sama orang tua, adab kita bertetangga, itu bagian daripada adab. Cuman itu sekarang udah nggak dipakai lagi, udah nggak punya adab. Itu garis besar tentang adab. Kita lihat hadis yang pertama dari Kitabul Jami' Babul Adab. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun iza laqitahu fasallim alaihi wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza istansaha fansah wa iza atas fahamidalah fasamidhu wa iza marida fa'udhu wa iza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kata Abu Hurairah bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim, ya hakul muslim alal muslim situn. Hak kewajiban muslim, seorang muslim alal muslim terhadap sesama muslim situn, ada 6 perkara. Jadi kewajiban hak muslim kepada sesama muslim itu kata Nabi ada 6 perkara. Kewajiban haknya yang harus dipenuhi hak. Ya, itu sesama muslim. Makanya Nabi di sini menggunakan al-muslim. Hakul muslim disebut. Ya, bukan yang lain tapi muslim. Kewajiban sesama muslim terhadap sesama muslim yang lainnya ada 6 perkara. Jadi 6 perkara ini bukan pembatas, bukan ya. Cuma dalam hadis ini diterangkan ada 6 perkara. Apa yang pertama? Kata Rasulullah, iza laqitahu fasallim alaihi. Ini haknya nih sama muslim. Kalau engkau bertemu atau berjumpa dengan saudaraku sesama muslim, maka fasallim alaihi, maka hendaklah engkau mengucapkan salam atasnya. Bagaimana mengucapkan salam? Bagaimana lafaz mengucapkan salam? Rasulullah. Jadi kalau kita ketemu sesama muslim, ini ketemu nih, dan ini sunnah Rasulullah. Setiap ketemu sesama muslim di mana aja
di pasar kayak, di kantor kayak, di bandara kayak, di mana terus? Di mana aja. Maka penuhi haknya. Ucapkan kata Rasul, fasalim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Minimal kita mengucapkan yaitu apa ya? Assalamualaikum. Jadi kita kalau ketemu saudara kita mengucapkan assalamualaikum, kita telah memenuhi hak saudara kita. Ya, jadi kalau kita ketemu nih dalam syariat Islam yang diajarkan Rasul, kalau ketemu kita jumpa mengucapkan apa ya? Assalamualaikum, itu minimal. Lebih lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada 3 doa. Jadi kita ketemu saudara kita, di samping kita memenuhi haknya, itu ada 3 doa. Kita doain saudara kita. Assalamualaikum. Ya, yang pertama assalam. Semoga engkau selamat saudaraku. Assalamualaikum, semoga kamu selamat saudaraku. Didoain kita selamat. Bisa jadi kita keluar dari rumah aturan celaka tuh. Kita aturan celaka, kena musibah. Tapi di tengah jalan ada saudara kita doain kita tadi, assalamualaikum, semoga engkau selamat, Allah selamatkan. Yang aturannya kita celaka karena didoain oleh saudara kita, nggak jadi kita celaka. Karena yang bisa merubah takdir adalah doa. Jadi jangan main-main dengan ucapan salam, isinya doa. Diucapin kita assalamualaikum, semoga engkau selamat. Yang harusnya bisa aja dia celaka, bisa aja dia kena musibah, bisa aja dia kena bencana, tapi karena berkat saudaranya mengucapkan assalamualaikum, apalagi ditambahin semoga engkau selamat warahmatullah, dan semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, wabarakatuh, dan semoga hidupmu dalam keberkahan. Itu isi salam kayak begitu. Hukumnya apa kita mengucapkan salam kepada saudara kita? Sunnah. Sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin enggak dosa. Ini sunnah cara fikih. Kita tinggalin enggak dosa. Misalnya kita ketemu dengan saudara kita nggak ngucapin salam, secara fikih nggak dosa, cuma belum nggak punya adab. Belum nggak adab lo di mana? Nah, jawab salam hukumnya apa? Wajib. Kalau kita diberikan salam oleh saudara kita, assalamualaikum, jawab yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Minimal itu tuh. Mau lebih lengkap lagi, wabarakatuh. Jadi memberikan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi ada perkara yang kita kagak tahu itu dosa. Saudara kita ngucapin salam, kita nggak jawab salam, dosa kita. Anda selalu mengucapin salam kepada seseorang, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, sering. Sampai namanya dia nggak dijawab. Akhirnya Anda nggak ngucapin lagi, kenapa ya? Sekali dia nggak jawab salam, dia dosa, betul nggak? Dosa dia. Jadi ada sesuatu yang sunnah, sesuatu amalan yang sunnah jadi dosa kita. Jadi bikin dia dosa. Kenapa? Kita ngucapin salam, dia kagak, kan dosa kan? Dosa dia. Dua kali, 3 kali, 4 kali dia nggak ngucapin salam, nggak jawab salam. Udah dia nggak ngucapin salam lagi, kenapa? Dosa dia. 5 kali Anda ngucapin salam, 5 kali dia nggak salam, dosa kan dia? Dosa. Walaupun dosanya nggak dosa besar, dosa kecil, tapi lama-lama kecil kok tumpuk. Ya, pernah nggak kita ngucapin salam, ada orang dia nggak jawab salam, pernah nggak kita ngerasain? Pernah kita ngerasain, kita ngucapin assalamualaikum, dia nggak jawab. Itu adab kita, orang Islam kayak begitu. Jadi kalau ketemu, bukan kalau ketemu,
Islami, ya iklan sunnah. Kalau ketemu gimana kita? Hah? Halo bro. Halo Besti. Ya secara hukum nggak dosa, tapi kita punya adab gitu yang diajarkan Rasul. Harusnya kita kalau ketemu ngucapin salam. Cuman kadang-kadang kita suka prihatin, suka sedih. Kalau kita ngucapin salam terhadap yang beda majelis, yang beda kelompok, beda golongan, itu terkadang kita ngucapin salam kayaknya hambar, kayaknya terpaksa mereka. Tapi kalau sesama mereka, sesama kelompok, sesama golongan, kalau ketemu, Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Tapi kok ketemu sama yang beda majelis, ya, beda kelompok, beda golongan, kita ngucapin salamnya ikhlas dulu, Assalamualaikum. Tapi dia jawabnya, pernah nggak kita kayak begitu? Ngerasain nggak? Hah? Ngerasain nggak Pak begitu? Tapi kalau kita lihat ada komunitas dia, kita nggak boleh begitu. Makanya di dalam hadis ini Rasul menggunakan al-muslim, bukan kelompok, bukan golongan muslim. Lu mau kelompok apa kek, lu mau golongan apa kek, lu majelis taklim apa kek, pokoknya lu muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita. Jangan merusak hubungan harmonis kita, ukhuwah Islamiyah kita, jangan. Makanya kita nih di sini sama siapa aja mesra. Jangan melihat si anu, jangan. Yang jelas dia muslim, setiap ketemu jawab salam. Walaupun terkadang jawab salamnya enggak semangat, enggak mesra, enggak indah ya Pak Surono ya. Gitu. Tapi kalau ketemu sama kelompoknya kita lihat mesra banget salamnya. Kita jangan. Kita ke luar negeri, taruhlah kita ibadah haji, kita ibadah umroh, itu kita ketemu dari berbagai suku, bangsa dan negara. Itu kalau ketemu di sana, Assalamualaikum. Walaupun di sana kita kagak ngerti bahasa dia masing-masing, ya. Tapi mesra gitu, ucapin salam saudara kita, ya. Dan ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita ketemu, kita jumpa dengan saudara kita, yang pertama penuhi hak-haknya, kita ngucapin salam wassalam alaihi. Kira-kira bisa nggak dipahami? Jadi kita kalau ketemu ngucapin salam hukumnya jawab salam hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia mengundang da'aka, dia mengundang, jadi saudara sama muslim dia diundang kita, maka kata Rasul fa'ajibhu, penuhi undangan itu. Jadi yang kedua, hak muslim sesama muslim adalah apabila saudara mengundangmu, diundang, maka penuhilah undangan. Memenuhi undangan hukumnya apa? Memenuhi undangan hukumnya apa? Wajib. Mengundang hukumnya apa? Mengundang hukumnya apa? Sunnah. Memenuhi undangan hukumnya wajib loh. Kalau kita diundang nih, terus kita nggak memenuhi undangan tersebut, kita nggak datang ke undangan tersebut, maka kita berdosa. Jadi orang tahunya dosa mabuk, zina, korupsi, membunuh, santet, tapi dia nggak tahu ada dosa satu amalan sunnah yang disunahkan Rasul yang dibuat dosa.
diundang tapi dia nggak datang, nggak ada uzur syar'i, dia nggak punya alasan yang dibenarkan oleh agama, oleh syariat, dia nggak datang, hukumnya dosa. Contohnya apa? Besok kita maulid di pesantren Rahmatul Alamin jam 8 pagi diundang, kemudian kita nggak datang, gimana itu? Dosa nggak bohong ya? Kata siapa itu? Ya kata Nabi. Kalau diundang wa iza da'aka fahajibu, penuhin. Contoh, tetangga kita hajatan, tetangga kita mengundang kita datang apa nggak datang? Kita datang apa nggak datang? Hah? Dia lagi hajatan, nikah, walimatul urus, dia akad nikah, kemudian dilanjutkan walimatul urus, dia undang kita, kemudian kita nggak datang, gimana itu? Hah? Dan dosa kita. Secara hukum dosa, secara adat kalau kita nggak datang gimana? Nggak enak perasaan, nggak enak nggak datang. Itu cara hukum adat. Kalau kita diundang nggak datang, secara hukum adat ada perasaan nggak enak. Betul nggak? Nggak enak. Tapi cara syariat dosa kita nggak datang. Diundang datang. Undangan apa? Undangan yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kita diundang, tapi di acara itu mabuk, oke, gawe. Datang nggak kita? Hah? Datang nggak kita? Haram malah kita datang. Di mana di acara tersebut maksiat, banyak maksiat di situ. Maksiat yang jelas sudah melanggar hukum Allah, melanggar hukum agama, haram kita malah datang. Ada maksiatnya di situ, bercampur jadinya, ya, antara yang disyariatkan oleh Allah dan kemaksiatan yang terjadi. Datang, kalau dipenuhi, diundang datang. Ini kayak di masjid nih, setiap malam Ahad kan ada pengajian, selalu undang. Diundang betul nggak? Walaupun cara lisan. Tapi ada beberapa masjid DKM-nya dia punya kiat-kiat. Dia bikin undangan, nggak cukup dengan lisan resmi. Kan ada orang yang pengennya diundang secara resmi, dia bikin undangan, diketik sekretaris. Dan ada berapa warga di sekitar sini, ada 200, disebar undangan 200. Disebar undangan itu 200. Datang nggak yang 200? Hah? Datang. Lah diundang. Resmi undangannya. Datang dia. Coba aja di sini sekretaris bikin undang semua ini ya. Paling undangnya kita kok peringatan Maulid aja ya. Kok peringatan Maulid aja. Ada sih yang enggak diundang tapi datang penuh di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh kan enggak diundang. Tarawih enggak diundang. Idul Fitri enggak diundang tapi datang. Jadi kalau kita diundang oleh saudara kita, fajibu kata Nabi, datang. Banyak masalah sekarang kasus. Di hari hajatan ada 6 orang. Dia undang, ini diundang hajatan, ini hari ada 6 hajatan. Dia lagi gak punya. Dia lagi gak. Ini banyak kasus. Gimana ya Ustaz ya? Diundang, kan kita undangan wajib. Ada gak enak, gak ada duit. Mana dulu dia kondangan kopek lagi, tulis namanya Fulan kopek. Anda kan harus mulangin Ustaz. Emang ada dasar yang mulangin kayak begitu? Nggak ada itu. Jangan jadi satu hukum. Jangan kita menetapkan satu hukum yang Allah Rasul tak tetapin. Jangan bikin hukum-hukum sendiri. Bingung ya. Gimana Ustaz solusinya? Dia ngundang waktu itu ngasih aneh bokek gitu. Gunanya harus mulai.
artinya? Dia nggak punya duit. Datang apa nggak datang kayak gitu? Nah, datang apa nggak datang? Jangan ngeperhatiin orang. Jangan akhirnya orang jadi dosa karena lantaran kita. Jadi kita yang punya hajat, punya keperluan, jangan niat ke sono, jangan. Kita bikin makanan yang enak, ya minuman yang enak, sedekahin buat tamu, sedekahin buat tamu. Makanya kita di pesantren itu bikin acara kubuli, kita kubuli yang enak kita cari gitu, nggak mau yang sembarangan gitu, ini enak kan? Kita cari biar tamu dia enak gitu, biar tamu kita hormatin, kita hargai. Kan kita udah bahas yang namanya salah satu orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, hendaklah dia hormatin tamunya. Salah satu hormatin tamu, kasih dia makanan yang enak, minuman yang enak. Lihat Nabi Ibrahim nggak mau makan, dia Nabi Ibrahim selama hidupnya dia nggak mau makan sebelum dia undang tamu. Dipotongin kambing, makan yang enak. Itu begitu dalam Islam kayak gitu. Bahkan Rasulullah datang tamu nggak punya duit sampai ngutang-ngutang Rasul untuk hormatin tamu. Begitu mulianya tamu. Ini bagaimana tuh? Itu datang aja, walaupun hati perasaan gak enak gitu kan. Datang aja, doain dia. Iya kan? Mungkin gak ada. Masa itu mau ada yang datang dia doain. Dan insya Allah dia juga punya hajat, punya niat enggak yang ngarepin balasan. Jadi kita yang punya hajat dikain anak jangan berharap, betul tak? Jangan berharap, ini budaya yang tak baik. Jangan berharap. Tapi kalau kita ada rezeki, nggak apa-apa bantu. Paham nggak? Kalau kita ada rezeki luas rezeki kita, bantu saudara kita, nggak apa-apa. Kita bantu. Tuh, begitu. Yang kedua jadi kewajiban sesama muslim. Yang keduanya, apabila saudaramu mengundangmu, wa iza ta'aka, apabila dia mengundangmu, fa'ajibu, maka penuhilah undangan tersebut. Tuh, kayak besok nih maulid gitu, datang apa nggak datang gitu ya? Datang apa nggak datang? Kita nggak datang diundang maulid, nggak datang di rumah nonton TV, itu nonton TV kita jadi dosa, nggak ngapa-ngapain. Masa kalah yang wajib dengan yang mubah? Kaidahnya kan udah jelas, al wajibu la yatrukul li sunatin. Ini kaidah nih Rasulullah. Di dalam pengamalan, amalan yang wajib itu nggak boleh dikalahkan dengan amalan yang sunnah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Oh, boleh kita tinggalkan yang wajib dengan yang wajib lagi. Kalau wajibu la yatruku illa liwajibin. Amalan yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan yang wajib lagi. Kita ada undangan maulid, memenuhi undangan maulid wajib. Tapi pada saat itu datang tamu kita, kedatangan tamu dari jauh. Mana yang kita dahulukan, menghormati tamu atau memenuhi undangan maulid? Menghormati tamu wajib, datang undangan mana yang kita dahulukan? Tamu dulu nih, hormati, hargai. Apalagi tamunya dia dari jauh, dia datang dari jauh-jauh, bela-belain dia datang, dia mau kasih komisi kita, ternyata proyek yang di sono, dia datang akhirnya ke Pak Solono. Kita udah mau berangkat maulid, udah kita rapi, ya, udah pakai gamis, udah pakai imamah, udah pakai minyak wangi gitu ya kan, mau maulid nih. Ya, pengen maulid, pengen biar Nabi kita tersenyum.
Kita pengen Nabi kita tersenyum, Nabi kita bahagia. Datang tamu dari jauh-jauh, bawa komisi. Ente mau kemana? Ane mau maulid. Nih, nanti dulu nih. Kenapa? Alhamdulillah proyek kita istri kita berhasil. Ini komisi ente. Berapa yang Anda dapat jatah? Enggak banyak, cuma 5 miliar. Mantap lah kayak gitu. Tuh, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jangan kita kejar yang sunnah, tinggalin yang wajib. Secara fikih, secara hukum agama, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita gak kerjakan, gak ada masalah. Secara fikih, gitu. Cuma secara hitung-hitungan rugi kalau kita gak kerjakan yang sunnah. Itu contohnya kayak gitu. Jadi penuhin undangan saudara kita. Ya. Jadi besok datang mereka ada ya. Jadi kalau nggak ada halangan, nggak ada uzur, datang dah. Ya, kita ke pantai Anyar aja jauh-jauh kita bela-belain ya. Datang ke pantai Anyar, jauh-jauh kita belain. Ada yang berangkat jam 12 malam berangkat, bela-belain jam 12 malam. Biar sampai sono pagi, lah elah dibela-belain begadang itu. Bisa jam berapa? Pas ya. Buat dulu Jadi kewajiban sama muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Yang pertama, kalau kita ketemu ngucapin. Jadi biasain Pak, biasain kalau kita ketemu sama siapa aja ngucapin salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini kampung kalau sunnah Nabi dihidupkan itu luar biasa. Dan salah satu hadis sahih kata Nabi, nanti ada orang yang masuk surga itu kata Rasul apa? Tadkhulul jannata bisalam, dia masuk surga dengan damai, selamat. Yang lain pada kebingungan, yang lain pada nggak selamat, tapi dia masuk surga dengan selamat, aman. Salah satunya apa penyebabnya? Afsus salam. Waktu di dunia dia selalu menggemarkan, mensiarkan salam, selalu dihidupkan sunnah Nabi. Setiap ketemu sama siapa dia mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tuh penyebabnya nanti dia masuk surga dan keadaan selamat aman. Tuh kalau kita ngikutin sunnah Nabi. Ada yang mau nanya nggak? Masih ada waktu. Yang lagi ngetren pejabat-pejabat kita sekarang kalau salam itu tambahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian muslim tante waktu namun budaya dan sebagainya itu Lihat artinya, lihat maknanya apa ya? Makna salam, assalamualaikum, lihat maknanya apa? Kalau isi maknanya sama seperti assalamualaikum, semoga kalian selamat semua. Kalau maknanya seperti assalam, nggak ada masalah. Kalau isinya walaupun lafaz kalimatnya berbeda, tapi kalau isinya umum, isinya mendoakan orang lain, itu nggak ada masalah. Tinggal kita lihat apa artinya. Apa artinya? Gitu Pak Sarono. Ya, kalau artinya mau salam apa kek, tapi kalau isinya maknanya tidak bertentangan dengan assalamualaikum, isinya selamat cuma lafaz kata yang berbeda, nggak ada halangan, boleh. Nah itu dia, kita harus tahu artinya. Tahu artinya dulu. Kemungkinan mereka ingin menghormati salamnya orang lain, ingin menghormati, ingin menghargai, ya, itu salamnya orang lain, sehingga salamnya orang lain dia pun dibacakan, walaupun dia seorang muslim, dia tujuannya ingin menghormati, dia ingin menghargai. Kalau isinya nggak bertentangan dengan syariat, dengan
ucapan salam nggak ada masalah. Ya. Yang penting tahu artinya gitu. Ya, dengan dia tujuan untuk menghormati, menghargai. Dan kita memang wajib menghormati, menghargai orang. Kalau kita ingin dihormati, hormatin orang lain. Kalau kita ingin dihargai, hargai orang lain. Tapi kalau kita nggak menghormati orang, nggak menghargai orang, jangan harap orang akan hargai kita, akan hormati kita. Begitu. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada undangan nih, misalkan nikahan sama yang punya orang tuanya juga nggak kenal, lama pematnya juga nggak kenal. Kita datang bingung gitu. Kita tuh sono, gimana? Nah, ini juga jadi masalah. Yang namanya kita mengundang, ya, secara adat aja yang kita kenal. Namanya mengundang kan yang kita kan, gue undang lo karena gue kenal lo. Nah sekarang kalau gue nggak kenal lo, gue undang, gue nggak kenal lo nggak kenal gue. Akhirnya kita datang di tempat hajatan kelama-kelama. Ini kasus ini. Jadi tolong kalau kita mengundang seseorang itu yang kita